Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih tentang obat tetes mata. Nah, obat tetes mata ini adalah Rohto, tetapi bukan Rohto Cool ya. Nah, yang akan kita bahas adalah obat mata Rohto yang berisi tetrahidrozolinasel dengan dosis 0,05%. Nah, simak videonya terus. Iritasi mata dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga produktivitas kamu pun akan menjadi menurun. Nah, kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal dan bahkan sebagian penyebabnya itu bersifat menular. Nah, oleh karena itu penanganannya pun perlu dilakukan agar iritasi mata itu tidak berkepanjangan. Iritasi mata dapat dipicu oleh beberapa faktor nih, seperti karena alergi, asap rokok, pasir, debu, gas air mata, serpian kayu, lensa kontak, hingga infeksi mata. Nah, konjungtivitis adalah salah satu bentuk iritasi mata yang paling umum terjadi. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh alergi dan infeksi virus ataupun bakteri. Cara mengatasi iritasi mata itu perlu ditangani secara baik ya, dan caranya itu sesuai dari penyebab iritasi mata tersebut. Gejala iritasi mata akibat konjungtivitis kurang lebih sama, yaitu mata merah, berair, dan gatal. Akan tetapi penyebab pasti konjungtivitis bisa berbeda tergantung jenis dan faktor pemicunya juga. Nah, konjungtivitis dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti alergi, iritasi terhadap zat kimia, atau infeksi virus dan juga bakteri. Konjungtivitis yang disebabkan oleh virus biasanya akan pulih dengan sendirinya dalam 1-2 minggu. Namun, jika disebabkan oleh bakteri, penanganan dengan pemberian antibiotik perlu dilakukan, baik dalam bentuk salep, obat minum, atau obat tetes mata. Tetapi kondisi ini terkadang juga disertai dengan keluarnya lendir atau kotoran berupa nanah dari sudut mata yang terinfeksi. Berbeda dengan konjungtivitis yang disebabkan oleh bakteri, konjungtivitis alergi kerap terjadi pada kedua mata. Gejala yang umum terjadi berupa mata gatal, berair, dan juga bengkak. Pemberian obat tetes mata umumnya bisa meringankan gejala tersebut. Yang kedua, bersihkan cairan yang keluar dari mata secara rutin. Cuci tangan sebelum membersihkan mata dan menggunakan lap atau tisu yang berbeda untuk masing-masing mata. Segera cuci tangan kembali dan buang tisu setelah selesai digunakan. Tindakan ini penting dilakukan ya untuk mencegah penularan ke orang lain. Yang ketiga adalah gunakan kompres untuk meredakan iritasi. Nah, caranya rendam kain lembut di dalam air hangat atau dingin, lalu peras dan tekan secara perlahan pada mata yang sedang terinfeksi. Segera ganti lap sebelum beralih ke mata yang lain untuk menjaga mata dari risiko penularan. Yang keempat adalah menggunakan obat tetes mata. Berbagai obat tetes mata kini telah dijual bebas di apotek. Meski demikian, penggunaannya tidak boleh sembarangan dan harus disesuaikan dengan penyebab terjadinya iritasi mata tersebut. Misalnya, iritasi mata yang disebabkan oleh bakteri dapat diredakan dengan tetes mata antibiotik. Sementara itu, jika iritasi mata disebabkan oleh alergi, kamu bisa mengatasinya dengan obat tetes mata, kortikosteroid, atau antihistamin. Salep antibiotik juga dapat digunakan sebagai alternatif obat tetes mata. Selain salep, kamu juga bisa menggunakan air mata buatan untuk mengatasi keluhan iritasi mata seperti mata gatal dan juga kering. Namun, penggunaannya harus di bawah pengawasan dari dokter. Oleh karena itu, ada baiknya bila kamu berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum menggunakan obat tetes mata. Pastikan juga kamu sudah mengetahui ya cara penggunaannya. Nah, salah satu obat tetes mata yang dijual bebas di apotek adalah Rohto. Obat tetes mata Rohto ini bisa mengatasi mata merah akibat iritasi ringan.
Jadi tidak boleh digunakan ya untuk mengatasi mata merah akibat iritasi yang berat atau serius. Nah, rohto ini kandungannya apa sih kok bisa mengatasi mata merah akibat infeksi ringan? Nah, infeksi ringan di sini biasanya karena infeksi dari debu maupun asap kendaraan, asap rokok, dan karena alergi juga. Untuk komposisi dari rohto ini adalah setiap mililiter mengandung bahan aktif tetrahydrozolin HCl sebesar 0,05% serta benzalkonium klorida sebesar 0,02% sebagai pengawet. Nah, jadi dalam satu botol itu mengandung 2 zat aktif, yaitu sebagai untuk pengatasi mata merah akibat iritasi ringan dan sebagai pengawetnya. Nah, yang bertugas untuk zat aktifnya mengobati mata merah itu tetrahydrozolin HCl sebesar 0,05% serta yang sebagai pengawet adalah benzalkonium klorida sebesar 0,02%. Nah, indikasinya untuk apa nih? Indikasi dari rohto adalah mengatasi mata merah karena iritasi ringan yang disebabkan oleh debu, asap, angin, terkena sengatan matahari, dingin, pemakaian lensa kontak yang terlalu lama, terlalu banyak membaca, atau iritasi setelah berenang. Nah, biasanya ketika setelah berenang maka mata akan menjadi merah karena teriritasi zat kimia yang ada dalam airnya. Biasanya pada petugas kolam renang itu untuk menjernihkan airnya kembali itu menggunakan zat kimia dengan nama kaporit ya. Jadi tidak setiap hari airnya itu berubah. Nah, untuk cara pemakaiannya cukup gampang ya, yaitu diteteskan 1 atau 2 tetes obat mata rohto pada masing-masing mata. Nah, digunakannya 2-3 kali sehari. Jadi cukup 1 atau 2 tetes saja, tergantung berat ringannya iritasi mata tersebut. Kalau mata iritasinya sedikit berat ataupun merahnya sudah sangat merah, nah itu bisa menggunakan 2 tetes mata ini 3 kali sehari. Nah, kalau ringan ya cukup 1 tetes saja digunakan 2 kali sehari. Nah, selain itu obat ini kan mengandung benzalkonium klorida ya tadi sebagai pengawet. Penggunaan jangka panjang dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada selaput mata. Nah, jadi jangan digunakan dalam jangka panjang. Ketika kamu sudah sembuh ya diberhentikan saja. Dan jangan lupa nih, perlu diingat, jangan berlebihan ketika menggunakan karena akan melebihi dari dosis saturan pakainya yang bisa menyebabkan kerusakan pada selaput mata kamu. Jadi ketika kamu iritasi mata bukan sembuh, malah menjadi iritasinya akan berat karena kerusakan pada selaput mata. Jangan menggunakan obat ini secara rutin dan untuk jangka panjang. Jika gejala telah hilang, hentikan penggunaan obat ini. Nah, karena apabila penggunaan jangka panjang akan menimbulkan kerusakan pada selaput mata, perlu diingat nih, jangan menggunakan tetes mata ini dalam jangka panjang. Jadi ketika gejala sudah hilang ataupun sudah mereda dengan sempurna, maka berhentikan ya penggunaan obat ini. Jangan menggunakan lensa kontak atau softline ketika menggunakan obat ini. Lensa kontak dapat digunakan minimal 10-15 menit setelah obat diteteskan. Untuk penggunaan lensa kontak atau softline, maka perlu diingat ya, penggunaannya minimal atau paling cepat itu 10 menit setelah penggunaan obat tetes mata ini. Jangan sampai kurang ya, karena itu tidak boleh. Perlu diingat juga, setelah botol dari tetes mata steril ini dibuka, nah berlakunya itu hanya 30 hari saja setelah tutupnya itu terbuka atau segelnya terbuka. Karena apa? Karena setelah 30 hari biasanya larutan tersebut akan menjadi rusak dan tidak bisa menyembuhkan seperti kamu membeli awal. Selain itu, bisa saja larutan yang ada di dalam botolnya akan berubah warna dan menjadi lebih keruh sehingga ketika digunakan maka bisa saja akan membuat iritasi mata kamu itu menjadi lebih parah. Karena tentu saja ya, ketika zat tetes mata ini kan tetes mata steril. Nah, zat-zat yang terkandung itu kan berarti steril juga ketika diteteskan ke mata kamu. Nah, apabila kemasan sudah terbuka atau tutup botolnya itu sudah terbuka, berarti udara yang ada di luar kan udah masuk ke dalam botol ya. Nah, bisa saja itu mengandung zat-zat yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita.
Jadi perlu diingat hanya bertahan 30 hari saja setelah kemasan dibuka tutup botolnya. Nah, seperti ini ya bentuk botolnya dengan tutup warna putih dan botolnya itu berwarna bening serta larutannya itu bening, tidak ada endapan sama sekali maupun ada seperti kekeruhan. Nah, cairannya itu benar-benar bening seperti ini. Jangan lupa juga perlu diingat expired date-nya. Meskipun penggunaannya hanya bertahan 30 hari setelah tutup botol dibuka, tetapi sebelum kamu membeli perlu dilihat dulu ya dan dicek tanggal kadaluarsanya itu kapan. Kalau sudah melewati tanggal kadaluarsa, jangan sekali-sekali menggunakan obat yang sudah melewati tanggal kadaluarsanya, karena bukan menyembuhkan tetapi malah membuat sakitmu itu akan menjadi lebih parah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.